Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Ada 6 topik pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian kelas diagram. Yang kedua, simbol kelas diagram. Yang ketiga, komponen kelas diagram. Keempat, fungsi kelas diagram. Yang kelima, kelebihan kelas diagram. Dan yang terakhir yaitu contoh kelas diagram. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Salsa Sabrina Az-Zahra. Perkenalkan, nama saya Melia Dwi Putri. Perkenalkan, nama saya Cindy Lestari. Nama saya Nadira Andini. Nama saya Elsie Yulianti Pakpahan. Nama saya Sofian Wau. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian kelas diagram. Diagram kelas adalah diagram statis dalam UML atau Unified Modeling Language yang secara grafis menunjukkan berbagai komponen sistem. Sebagian besar digunakan oleh pengembang untuk secara jelas menguraikan bagaimana suatu sistem akan terlihat dalam bentuk statis saat membangun sistem. Pengembangan sering menggunakan diagram kelas untuk menggambarkan bentuk statis sistem saat membuat sistem atau perangkat lunak. Mereka dapat menentukan kelas yang mereka butuhkan, fungsionalitasnya, dan koneksinya ke komponen sistem, seperti kelas, prosedur, atribut, dan objek lain. Dengan menggunakan diagram ini, diagram kelas adalah cetak biru sistem atau subsistem. Kelas diagram berguna untuk memodelkan bagian-bagian konsisten sistem, menunjukkan hubungan di antara mereka, dan menjelaskan fungsi dan layanan yang dilakukan masing-masing. Kita masuk ke simbol kelas diagram. Simbol kelas diagram ada yang pertama yaitu Neri Association. Pada simbol Neri Association memiliki bentuk seperti ketupat. Fungsi pada Neri Association yaitu sebagai bentuk upaya untuk menghindari terjadinya asosiasi pada objek yang lebih dari dua. Dan yang kedua ada collaboration. Simbol collaboration memiliki bentuk oval di mana garisnya terputus-putus. Makna dari simbol ini adalah untuk mengatur urutan aksi-aksi yang ada pada tampilan sistem. Tampilan sistem ini merujuk pada suatu hasil yang sudah diukur bagi user atau aktor tertentu. Dan kita masuk ke simbol kelas yang ketiga, ada kelas. Pada hal ini, simbol kelas di mana memiliki fungsi sebagai pemetaan. Pemetaan dilakukan pada himpunan berasal dari objek di mana terdapat atribut dan operasi yang tidak jauh beda. Dan ada yang keempat yaitu dependensi. Simbol dependensi memiliki bentuk garis horizontal dengan anak panah pada ujungnya. Simbol dependensi mempunyai makna sebagai hubungan dengan elemen. Ketika satu elemen mandiri terjadi perubahan, ini akan mempengaruhi kepada elemen yang bergantung atau elemen independen. Dan yang kelima ada realization. Hampir sama dengan simbol dependensi, simbol realization memiliki bentuk garis horizontal dengan anak panah ke arah kiri. Simbol realization mempunyai makna sebagai suatu operasi di mana dijalankan oleh suatu proyek atau objek. Dan yang keenam ada association. Simbol association memiliki makna sebagai suatu hubungan antara satu objek dengan objek lainnya sebagai suatu pemetaan. Dan yang ketujuh, yang terakhir ada generalization. Pada simbol generalization menunjukkan simbol dengan bentuk garis lurus sebagai perilaku serta struktur data yang berasal dari objek yang berada pada ancestor atau objek induk. Berikutnya kita masuk ke komponen kelas diagram. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada upper, yang kedua ada middle, dan yang ketiga ada bottom. Yang pertama kita masuk ke upper. Pada bagian upper merupakan bagian di mana Anda perlu melakukan diskusi mengenai apakah diskusinya tentang classifier atau objek. Pada bagian upper termasuk pada bagian penting dalam kelas diagram. Yang kedua ada middle.
Pada bagian middle memerlukan kejelasan pada karakteristik kelas. Karakteristik kelas seperti apa dan dengan fungsi apa demi kejelasan pada sistem suatu kelas tertentu. Pada bagian ini biasanya dilakukan secara instansi. Yang ketiga, kita masuk ke bottom. Bottom memiliki suatu operasional kelas atau disebut juga dengan metode. Setiap operasi pada bagian bottom memiliki tampilan dalam gaya daftar. Selanjutnya mengenai fungsi kelas diagram. Ada 5 fungsi ataupun manfaat dari kelas diagram. Yang pertama, menggambarkan model data untuk sebuah program. Yang kedua, memudahkan untuk mempelajari skema dari sebuah aplikasi. Yang ketiga, menyatakan secara visual apa yang dibutuhkan oleh sistem. Yang keempat, kelas diagram sebagai bahan acuan dalam membuat sebuah program. Dan yang kelima, kelas diagram bisa memberikan gambaran dengan jelas. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan kelas diagram. Anda mungkin mendapatkan orientasi dari diagram kelas, memberi Anda pemahaman menyeluruh tentang bagaimana sistem Anda disiapkan. Pada saat yang sama, mereka memberikan deskripsi singkat tentang interaksi elemen, sistem serta karakteristik dan hubungannya. Diagram kelas mudah dibaca dan cepat. Mereka sangat mudah dibuat dengan perangkat lunak yang benar. Mereka berfungsi sebagai dasar untuk membangun sistem. Saya akan membacakan contoh kelas diagram bank. Ada 2. Ada bank, customer, ATM, account, dan ATM transaction, current account, dan save account. Customer yang ada nama, alamat, nomor bibit, card number, PIN, bank ada kode banknya, ada alamat, lokasi, ATM-nya lokasi atau macam body, akun ada number, ada balance. Apabila kita melakukan transaksi yang ada keluar transaksi ID, data atau tanggal, balance, berapa saldo yang akan muncul, transaksi ada akun non, ada balance, akun no balance. Keterangannya, sebelum ATM memiliki sistem yang tidak sudah masuk kelihatan tidaklah sedemikian seperti dalam kalian contohnya di atas setidaknya memiliki kelas. Sistem ATM menjadi begitu rumit sebab oleh karena keamanannya berlapis. Hal itu tentu menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh sebuah ATM. Bagaimana tidak setiap harinya banyak orang mengakses mulai dari melakukan penarikan, transfer, cek saldo, dan cek saldo. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai kelas diagram. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.